Ibu Ani selaku penanggung jawab ruangan Gicu A dan Gicu A, Gicu B, dan Gicu 2. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu sebagai narasumber pada kali ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk menghadiri acara DRK kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar ini kita buka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara. Nama saya Galih Miftah, saya berkoordinasi dengan Bapak Haji Deni. Kebetulan untuk hari ini, saya berdinas di ruang Gicu 1B. Alhamdulillah, kami dari tim Gicu diberikan kepercayaan untuk memaparkan. Mungkin kita juga masih sama-sama belajar bagaimana proses perkembangan keperawatan di bidang perawatan CPC utamanya atau IADP. Kemudian saya akan membacakan susunan acara kali ini, yaitu terdiri dari pembukaan, pemaparan isi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu, kemudian evaluasi. Nanti saya minta izin kepada Ibu Neneng atau Pak Odet untuk memberikan evaluasi dari seminar DRK kali ini, Ibu atau Bapak. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang akan diutarakan atau dipaparkan oleh Bapak Haji Tanjan dan ditutup dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, alhamdulillah. Mungkin kita langsung saja ke materi inti karena memang acara DRK ini insya Allah akan dilaksanakan selama kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Nanti di sela-sela materi ada pertanyaan atau ada door prize dari kita yang tujuannya memang untuk meningkatkan keinginan untuk belajar bagi kita semua. Dan saya pun yang masih belajar, mohon izin bimbingannya Ibu Bapak nanti untuk masukannya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Haji Deni, mangga untuk mengarahkan materi tentang klabsi ini. Waktu dan tempat saya persilakan, mangga Bapak Haji Deni. Ya, terima kasih Kang Galih Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Odet Sumarna selaku PLT Koordinator Keperawatan, Ibu Neneng dan tim dari Komite Keperawatan, kemudian Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Ruangan, serta rekan-rekan yang juga saya hormati. Izinkan saya untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan berbicara tentang implementasi bandal CVC di rumah sakit. Kita tahu ini adalah salah satu komponen penting yang dapat kita lakukan dalam upaya pencegahan peningkatan infeksi rumah sakit sebagai salah satu sasaran keselamatan pasien, yang tentu ini adalah komitmen perawat untuk dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Topik ini akan segera disampaikan oleh Kang Wahyu Anggoro Eskapners dalam waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian ini akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Waktu yang disediakan adalah kurang lebih 15 menit. Dan untuk pertanyaan, teman-teman boleh mengajukannya lewat kolom chat atau dapat ditanyakan secara langsung dengan cara klik tombol raise hand yang ada di menu reaction bagian bawah layar Zoom. Dan jangan lupa teman-teman ada door prize yang menanti, mudah-mudahan ini dapat memberikan semangat tambahan selain semangat untuk berbagi ilmu pada pagi hari ini. Ada mini gold dan seperangkat alat sholat teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tetap standby sampai dengan acara ini selesai. Baik, Kang Wahyu sepertinya sudah siap. Kang Wahyu, waktu dan tempat saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Atur nuhun Pak Deni. Mohon izin share screen.
Pak Denny terus ketinggal Kak Acan Atas Kang Kang Wahyu, Wahyu, saya atas. atas Tos, screen. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggoro. Saya merupakan bagian dari Kru Gicu, perwakilan dari tim Kru Gicu yang ingin sharing mengenai hasil diskusi yang telah kita lakukan sebelumnya. Topik kita pada pagi ini, sharing diskusi kita berjudul implementasi bundle CVC di rumah sakit. Sebagai pengantar, dulu kala atau pertama kali dikenal sebagai infeksi nosokomial yang saat ini lebih dikenal sebagai healthcare associated infection, merupakan infeksi terkait layanan kesehatan yang merupakan infeksi yang muncul ataupun selama proses perawatan yang tidak tampak atau tidak ada pada saat pasien masuk ke fasilitas kesehatan. Prevalensi HIS ini cukup tinggi, kurang lebih 7,5%. Itu terjadi di negara-negara maju yang merupakan negara dengan pendapatan yang cukup tinggi, sementara prevalensi kejadian HIS di negara-negara berkembang ataupun negara dengan pendapatan yang cukup terbatas, prevalensinya terjadi antara 5 sampai 19%. Secara global, pasien-pasien yang memanfaatkan fasilitas kesehatan itu mengalami HIS sebesar 5 hingga 10%. Beberapa HIS yang penting antara lain adalah CLABSI atau Central Line Associated Bloodstream Infection, kemudian Catheter Associated Urinary Tract Infection atau CAUTI, kemudian skin and soft tissue infection, surgical site infection, ventilator associated pneumonia, hospital acquired pneumonia, dan Clostridioides difficile colitis. Dengan mayoritas penyebab utama dari HIS yang terjadi di healthcare adalah 90% adalah bakteri. Nah, adapun Central Line Associated Bloodstream Infection atau CLABSI merupakan infeksi aliran darah terkait dengan penggunaan atau pemasangan akses vena sentral dengan tidak terdapat sumber infeksi di tempat lainnya. Sumber lain menyebutkan bahwa infeksi yang terjadi setelah 48 jam pemasangan dari akses vena sentral. Nah, kejadian CLABSI ini tentu saja dapat meningkatkan tingkat keparahan suatu penyakit, kemudian meningkatkan mortalitas, perpanjangan lama waktu tinggal di rumah sakit, dan tentu saja meningkatkan biaya rumah sakit. Hal tersebut terjadi baik di negara berkembang ataupun negara yang maju. Prevalensi dari CLABSI ini di negara-negara berkembang diyakini 3 hingga 5 kali lebih tinggi dibanding kejadian CLABSI di negara-negara maju. Di Amerika Serikat sendiri, CLABSI diperkirakan menelan biaya kurang lebih sekitar 1,9 miliar US dollar per tahunnya, ataupun sekitar 28,3 miliar rupiah per tahunnya. Sumber lain menyebutkan bahwa per satu episode atau kejadian dari CLABSI memerlukan biaya kurang lebih 58.000 US dollar. Pada dasarnya, CLABSI ini dapat dicegah. Berbagai artikel, referensi, rujukan menyebutkan bahwa potensi presentasi tingkat pencegahannya cukup tinggi, yaitu kisaran 65% hingga 70%. Berikutnya merupakan tabel distribusi dari penyebab-penyebab utama terjadinya CLABSI. Di tabel yang kiri, kami mengambilnya dari Canadian Nosocomial Infection Surveillance Program. Kategori-kategori mikroorganisme yang ada adalah bakteri dengan gram positif, dengan koagulase negatif Staphylococcus sebagai penyebab paling umum terjadinya CLABSI di negara Kanada. Kemudian untuk kategori gram negatif, Klebsiella species dan Escherichia coli merupakan penyebab
bakteri umum yang menyebabkan klabsi. Dan mikroorganisme jamur itu terdiri dari Candida albicans ataupun spesies Candida lainnya. Sementara di Indonesia, pada data yang dikumpulkan pada tahun 2018 dari rumah sakit RSCM pada pasien yang diduga dan terbukti mengalami infeksi aliran darah atau klabsi ini berhasil mengisolasi mikroorganisme berupa gram negatif, yaitu Escherichia coli, di mana Escherichia coli ini merupakan jenis Enterobacteriaceae penyebab paling banyak penyebab klabsi itu sendiri. Berikut ini merupakan patogenesis terjadinya klabsi. Yang pertama melalui ekstraluminal. Mekanisme pertama ekstraluminal ini terjadi apabila koloni di permukaan kulit ini masuk melalui aliran darah, melalui sela-sela dari lokasi insersi dari CVC itu sendiri. Ataupun pada saat pemasangan, pada saat skin preparation-nya kurang optimal, sehingga koloni bakteri yang ada terbawa masuk ke dalam aliran darah melalui jarum pada saat pemasangan. Mekanisme kedua adalah mekanisme intraluminal. Mekanisme intraluminal ini sering ditemukan pada kegiatan rutin keperawatan ataupun tenaga kesehatan lainnya pada saat seperti memberikan terapi obat, kemudian pemberian nutrisi parenteral, kemudian pada saat pergantian infuset ataupun transfusi dan lain sebagainya. Nah, kedua mekanisme tersebut sesungguhnya bisa dicegah melalui berbagai upaya. Salah satunya berbagai pedoman dan petunjuk guideline yang ada menyebutkan bahwa pencegahan klabsi ini terdiri dari beberapa bundle insersi dan bundle maintenance, di mana bundle itu sendiri merupakan sekumpulan intervensi berbasis bukti penelitian yang apabila diaplikasikan secara bersama-sama akan memberikan manfaat jauh yang lebih tinggi untuk pencegahan dari kejadian klabsi itu sendiri. Berikut ini merupakan SPO yang ada di RSAS mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi aliran darah primer. SPO yang ada di RSAS ini kami akses melalui sumber arsip rsas.or.id. Ini menjadi dasar pelaksanaan bundle pencegahan terdiri dari insertion bundle dan maintenance bundle yang ada di RSAS. Kemudian dari SPO ini dibuatkanlah difasilitasi oleh Komite PPI untuk kemudahan dalam pelaksanaan hariannya berupa checklist terdiri dari checklist pemasangan CVC, kemudian checklist pemantauan. Insertion bundle yang pertama yang ada di RSAS adalah checklist pemasangan central venous line. Mohon maaf apabila gambarnya kurang jelas. Checklist ini difasilitasi oleh Komite PPI untuk memastikan dan memudahkan pelaksanaan pada saat pelaksanaan dari insersi bundle. Komponen-komponen yang ada di dalam checklist pemasangan central venous line yang ada di RSAS itu terdiri dari komponen hand hygiene, kemudian skin atau site preparation, kemudian skin barrier, dan terakhir adalah APD atau personal protective equipment. Rujukan lainnya juga memasukkan site atau selection dari jenis kateter itu sendiri menjadi bagian dari checklist insertion bundle itu sendiri. Komponen yang pertama yang dapat kita bahas, yang kita diskusikan adalah komponen hand hygiene. SPO RSAS menyebutkan bahwa hand hygiene ini dilakukan menggunakan sabun atau hand washing dengan durasi 40-60 detik. Rujukan lain menyebutkan bahwa selain hand washing, menjaga kuku tetap pendek dan bersih merupakan salah satu bagian intervensi yang dapat mempertahankan hand hygiene. Terlebih menghindari penggunaan aksesoris khususnya di daerah jari dan tangan seperti cincin, gelang,
arloji atau jam tangan itu dapat menurunkan dapat juga turut untuk mendukung terjaganya hand hygiene. Kemudian beberapa artikel menyebutkan bahwa penggunaan sarung tangan steril pada saat pemasangan dari CVC itu tidak meniadakan kewajiban untuk tetap selalu menjaga kebersihan tangan. Kemudian komponen yang berikutnya adalah skin atau site preparation. SPO RSHS menyebutkan bahwa persiapan area insersi menggunakan larutan chlorhexidin dan larutan isopropil alkohol dan alternatif lainnya seperti iodofor atau povidone iodine atau alkohol saja pada pasien dengan hipersensitivitas yang diketahui terhadap chlorhexidin glukonat. Kemudian untuk penggunaan antiseptik ini harus diyakinkan benar-benar sudah kering sebelum melakukan insersi jarum atau pemasangan kateter. Kemudian SPO RSHS juga menyebutkan bahwa menghindari perabaan lokasi insersi setelah diberikan antiseptik. Apabila hal tersebut terjadi, hal yang dilakukan adalah kembali melakukan persiapan dari skin atau site preparation menggunakan antiseptik yang direkomendasikan. Komponen berikutnya yaitu skin barrier dan APD, bahwa checklist yang difasilitasi oleh Komite PPI RSHS merekomendasikan bahwa penggunaan topi atau nose cap, gaun steril, sarung tangan steril, serta masker medis merupakan keharusan pada saat pemasangan CPC itu sendiri. Kemudian penggunaan duk steril atau pengalas kain steril yang digunakan untuk membatasi area-area yang tidak menjadi fokus pemasangan dengan kontaminasi dengan area lainnya. Atau kemudian pedoman checklist PPI RSHS merekomendasikan penggunaan dressing yang steril. Intervensi yang dapat dipilih berikutnya di dalam checklist bundle insertion bundle ini adalah pemilihan lokasi insersi. Tentu saja pemilihan lokasi insersi yang optimal tergantung pada jenis kateter dan durasi penggunaan. Umumnya di Rumah Sakit RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menggunakan kateter dengan durasi yang cukup singkat, sehingga penggunaan jenis kateter yang digunakan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung merupakan jenis non-tunneled catheters. Sementara penggunaan durasi kateter jangka panjang menggunakan tunneled catheters. Nah, tunneled catheters ini biasa kita temukan pada TKI-TKI yang memerlukan bantuan cuci darah akibat gangguan pada ginjal yang dapat diimplan di bawah kulit. Kemudian intervensi berikutnya adalah rekomendasinya adalah guiding dengan USG sebaiknya digunakan bila tersedia. RSHS sendiri menyediakan USG untuk dapat digunakan sebaik mungkin untuk penggunaan CPC baik di ICU maupun di ruang kamar operasi. Kemudian rekomendasi dari berbagai referensi menyebutkan bahwa hindari pemasangan di area femoralis. Jika area femoralis memang diperlukan, memerlukan kajian medis yang lebih lanjut. Nah, demikian bundle insertion. Kemudian kita akan berdiskusi mengenai bundle yang kedua, yaitu maintenance bundle. Maintenance bundle ini biasa sering dikenal sebagai care bundle atau surveillance bundle. Komponen-komponen yang ada dan RSHS pun menyediakan checklist berupa maintenance bundle ini terdiri dari komponen peninjauan kembali kebutuhan penggunaan CPC, kemudian mempertahankan kebersihan tangan, kemudian pemantauan pada lokasi insersi kateter. Apakah ada kemerahan, nyeri, bengkak, ataupun pus. Dan apakah terjadi peningkatan suhu tubuh setelah 48 jam setelah pemasangan kateter. Selanjutnya adalah penggantian dan monitoring. Penggantian dan monitoring dari balutan insersi, penggantian dan monitoring dari set-set yang digunakan di dalam sistem infus. Kemudian
komponen atau intervensi yang dapat dipertimbangkan di dalam maintenance bundle adalah disinfeksi scrub mekanis menggunakan alkohol selama 15 detik. Sumber lain menyebutkan bahwa disinfeksi scrub mekanis ini memiliki rentang waktu 5 hingga 15 detik. Namun berbagai rujukan yang kami baca bahwa rentang waktu selama 15 detik merupakan rentang waktu yang optimal di dalam pencegahan angka kejadian eklapsi itu sendiri. Kemudian penggunaan needleless connector hub atau penghubung tanpa jarum yang biasa di RSAS disebut dengan valve connector. Untuk komponen dressing, SPO RSAS mengenai perawatan perawatan CVC satu central venous catheter menyebutkan bahwa dressing yang direkomendasikan adalah dressing yang transparan ataupun dengan balutan kaca steril. Tentu saja penggunaan kedua dressing tersebut disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian rekomendasinya adalah pergantian dressing transparan ini memiliki rentang 3 hingga 7 hari, sementara balutan kaca steril itu sebaiknya diganti setidaknya per 2 hari. Itu durasi tersebut akan lebih cepat apabila terjadi kerusakan atau kerusakan integritas dari dressing, lembab atau ada rembesan di lokasi insersi. Kemudian gerakan pencucian luka di sekitar insersi menggunakan gerakan memutar dari dalam keluar atau dengan circular motion. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pemilihan dressing yang mengandung klorhexidin itu dapat menurunkan angka kejadian eklapsi dengan cara menurunkan jumlah koloni bakteri pada lokasi sekitar insersi. Penggunaan dressing klorhexidin ini sudah RSAS terapkan, yaitu menggunakan ada transparan dressing dengan bantalan gel sebagai komponen yang mengandung klorhexidin. Sementara pada komponen penggantian berkala, PPI RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung itu merekomendasikan pergantian berkala InfuShed 3-way connector setiap 3 hingga 7 hari. Pergantian segera dilakukan jika setiap pemberian produk darah, kemudian pergantian per 24 jam setiap pemberian emulsi lemak. Penelitian menyebutkan bahwa pergantian lebih cepat dari 3 hari itu tidak memberikan keuntungan yang signifikan untuk mencegah eklapsi. Dapat dilihat dari Ludwig et al. Tahun 2019. Selain komponen-komponen yang ada di dalam maintenance bundle, ada beberapa intervensi lainnya yang dapat dipertimbangkan untuk masuk ke dalam maintenance bundle yang ada. Yang pertama adalah berbagai penelitian menyebutkan bahwa mandi klorhexidin setiap hari telah terbukti mengurangi angka kejadian dari eklapsi. Kemudian pembatasan akses CVC. Pembatasan akses CVC ini yang dimaksud adalah penggunaan CVC di RSAS khususnya. Tentu saja jarang menggunakan yang single lumen. Mayoritas atau kebanyakan menggunakan triple lumen. Nah, di dalam rekomendasi intervensi ini, jika pasiennya stabil, kemudian hanya sifatnya pemberian cairan rumahan, kemudian pemberian obat-obatan non-inotropik, sebaiknya dikurangi jumlah lumen yang aktif dengan cara di-stop salah satu lumen untuk pembatasan akses CVC. Kemudian intervensi berikutnya yang dapat dipertimbangkan adalah on time, gitu. Checklist menyebutkan bahwa penggantian itu berkala setiap 3 hingga 7 hari, sebaiknya on time dalam penggantian dressing maupun penggantian sistem set dari infus itu sendiri. Dan yang terbaru adalah penggunaan alcohol caps sebagai penutup dari needleless atau valve connector tadi yang nampaknya belum diimplementasikan di RSAS. Nah, sebagai tambahan untuk pengambilan kultur darah untuk penegakan eklapsi ini
dilakukan pengambilannya lebih dari 2 tempat, dengan pengambilannya tentu saja mempertahankan teknik aseptik. Pengambilan dari 2 tempat ini terdiri dari pertama aspirasi dari CVC, yang kedua adalah aspirasi dari vena langsung dari perifer, ataupun kultur dari CVC sepanjang 5 cm dari ujung. Apabila hasil kultur darah berpotensi positif CLABSI, jika isolate sama dengan susceptibility yang sama antara dua lokasi dan atau ujung CVC. Ini maksudnya adalah kemungkinan positif CLABSI jika kuman dengan kepekaan antibiotik yang sama ditemukan di dua lokasi yang berbeda tersebut. Kemudian referensi lain menyebutkan bahwa jika kuman jika mikroorganisme di dalam darah yang diaspirasi melalui kateter itu lebih banyak 3 kali lipat dibanding yang dari aspirasi yang dari perifer. Ada sumber lain juga menyebutkan bahwa jika koloni kuman yang ditemukan berhasil dibiarkan itu lebih dari 5 CFU atau colony forming unit, kemungkinan potensi positif CLABSI. Atau jika sampel dari CPC mengalami pertumbuhan mikroorganisme lebih cepat 2 jam dibandingkan dengan sampel yang berasal dari perifer. Sebagai penutup, sebetulnya pada dasarnya CLABSI ini dapat dicegah dengan persentase yang cukup tinggi apabila implementasi bundle care yang terdiri dari insertion bundle dan maintenance bundle yang baik, yang adekuat, dapat menurunkan angka kejadian CLABSI. Furuya et al. Menyebutkan di dalam Ormsby et al. 2020 menyebutkan bahwa kepatuhan implementasi bundle yang khusus ini di ICU sebesar lebih dari 95% memiliki tingkat CLABSI yang jauh lebih rendah dibandingkan kepatuhan implementasi bundle kurang dari 95%. Dan yang terakhir adalah Komite PPI RSAS sangat memfasilitasi checklist-checklist yang ada guna memudahkan dan memastikan pelaksanaan SPO yang ada dalam tujuannya adalah untuk mencegah dan menurunkan angka kejadian CLABSI yang potensinya dapat dicegah dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ini beberapa referensi-referensi sumber rujukan yang kami pilih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Wahyu. Tampak simpel ya Kang ya, tapi ini membutuhkan peran besar kita sebagai perawat dalam penerapannya dan juga membutuhkan komitmen besar pula untuk perawat dalam melaksanakan peran tersebut. Nah, untuk teman-teman, Kang Teteh, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ada yang ingin didiskusikan, mangga boleh langsung tulis di kolom chat atau raise hand melalui kolom reaction di bagian bawah kolom Zoom. Dan ini sepertinya sudah ada masuk satu pertanyaan dari Teh Yani Yanuar, Ruang Fresia ya. Assalamualaikum, saya Yani dari Fresia 2. Izin bertanya, apakah untuk pemasangan IV kateter untuk penggantiannya dilakukan sesuai bundle IV kateter? Soalnya selama ini kita mengganti setiap 72 jam, meski belum ada tanda-tanda infeksi di area insersi tersebut. Hatur nuhun. Barangkali Kang Wahyu ini dapat langsung ditanggapi, Kang Wahyu. Mangga Pak Haji Deni bilih aya tim nusanes nu bade memfasilitasi pertanyaan dari Bu Yani, mangga dipersilakan. Boleh Kang Wahyu, boleh dari teman-teman juga ya, tidak harus Kang Wahyu sebagai fasilitator penyampaian materi ya Kang ya. Kang Wahyu, sambil nunggu, ini Teh Yani, cuman satu-satunya ya, ini punya kesempatan besar untuk mendapatkan mini gold, Teh Yani, mini gold. Untuk teman-teman yang lain, ini boleh ada lagi nih, ditulis di kolom chat. Iya, ada lagi. Iya, kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya.
Kang Wahyu tadi Atau udah mau menanggapi pertanyaan yang pertama. Kang Wahyu, maka atau Kang sambil Wahyu. jalan aja ya Pak Ya, Pak Ya, Denny. sip. Mari kita yang dari Bu Yani Yanuar dari Presia 2. Hapunten Bu, pilih kumawantun. Pergantian IV catheter sesuai dengan bundle IV catheter, soal selama ini kita mengganti setiap 72 jam. Sebetulnya Komite PPI RSAS sudah memperkenalkan bagaimana cara penggantian bundle IV catheter ini. Iklannya ada di EMR. Sering kita lihat bahwa di situ iklan VIP score atau Visual Infusion Plability Score itu tidak menyebutkan durasi waktu yang harus dipilih dalam pergantian kateter. Yang pertama, jika scoringnya sudah menyatakan bahwa ada tanda-tanda potensi plebitis, maka sebaiknya dilepas. Dalam VIP score itu atau Visual Infusion Plability Score itu, masing-masing komponen itu memiliki scoring, dan total scoring itu nanti dijumlahkan. Jika skornya di bawah 2, maka intervensinya cukup untuk monitoring. Jika hasil scoringnya lebih dari 2, maka IV catheter tersebut sebaiknya dilepas dan dipindah. Komponen-komponen yang ada di Visual Infusion Plability Score itu ada yang pertama, kelancaran dari aliran infusnya, bagaimana lancar atau tidak. Kemudian ada nggak tanda-tanda kemerahan di lokasi insersi infus. Ketiga adalah ada nggak keluhan nyeri. Dan dari komponen-komponen tersebut, jika ditemukan minimal 2 saja, sebaiknya dilepas insersinya tanpa mempertimbangkan waktu. Karena misalnya sudah ada tanda-tanda plebitis kurang dari 3 hari, udah belum 3 hari, sebaiknya kita pertahankan. Nah, Komite PPI RSAS sudah menyediakan bahwa guideline-nya sebaiknya menggunakan Visual Infusion Plability Score itu sendiri. Demikian Kang Denny, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Kang Wahyu penjelasannya dan sepertinya memang sudah cukup jelas ya. Teh Yani Yanuar bagaimana? Masih ada yang mengganjal? Nanti boleh dilanjutkan di kolom chat untuk pertanyaan lanjutan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Winnie. Teh Winnie dari ruang mana ya Teh Winnie? Assalamualaikum Kang, menurut referensi yang ada, apa yang menjadi alasan untuk menghindari pemasangan CVC di area femoralis? Mangga Kang, bisa langsung aja Kang. Iya, terima kasih. Hatur nuhun Teh Winnie, sharing diskusi saja ya. Bahwa area femoralis ini dihindari pada pasien-pasien tertentu, khususnya pada pasien dewasa. Pada pasien-pasien pediatrik ini justru dibanding dengan PICC, ketika pemasangan akses CVC di femoralis itu memberikan keuntungan tidak mudah terlepas, kemudian masih tetap berada di dalam pembuluh darah. Namun, mengapa referensi untuk menghindari CVC tersebut? Karena di area femoralis ini berdasarkan riset menunjukkan tingkat kelembaban yang lebih tinggi di tempat lainnya sehingga memudahkan munculnya pertumbuhan koloni bakteri di sekitar area femoralis. Mungkin itu saja, Kang Denny, yang bisa saya jelaskan, atau tim lainnya yang mau menambahkan, silakan, Kang Denny. Iya, Kang Wahyu, hatur nuhun. Yang mau menambahkan boleh langsung raise hand atau boleh juga menulis di kolom chat begitu ya. Kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Kang Wahyu ya. Tadi yang terakhir dari Teh Winnie ya. Kemudian selanjutnya dari RIK 4. RIK 4 ini siapa? Teh siapa ya? Atau Kang siapa? Kang Wahyu, apakah boleh di-share tentang PIVS score yang ada di IMR begitu ya? Atur nuhun. Sharingnya untuk boleh di-share tentang VIP score, gampang. Buka saja EMR, nanti muncul
iklan Vipscore-nya, karena sebetulnya itu merupakan sosialisasi dari Vipscore ini sebetulnya menjadi ranah komite infeksi dari rumah sakit. Gitu, apakah sudah resmi launching ataupun belum, kan kami sebagai user belum paham 100% mengenai hal tersebut. Sebaiknya dikonfirmasikan ke bagian PPI, komite PPI, gitu saja Kang Denny. Ya, hatur nuhun Kang Wahyu. Terus RIK 4 ini teteh siapa ya atau Kang siapa? Untuk klaim hadiah nanti ya. Atau barangkali ada teman-teman dari PPI yang bisa menanggapi terkait dengan PIV score ini ya yang ada di MMR. Oke, selanjutnya ada dari Kang Agus Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai CVC. Apakah untuk setelah pemasangannya harus dilakukan foto ronsen terlebih dahulu atau bisa langsung digunakan tanpa ronsen? Hatur nuhun Kang Wahyu. Oh, siap. Siap Kang Denny. Dari Pak Agus Suhud dari OKA. Assalamualaikum. CPC ini pemasangan harus sebetulnya ini bukan merupakan bagian dari penerapan bundle CVC di RSAS, tapi bagaimana untuk pemasangannya harus dilakukan foto ronsen terlebih dahulu. Jangankan CVC, di guideline-nya beberapa artikel bahwa pemasangan NGT pun harus di ronsen. Jangankan CVC. Yang pertama, memastikan bahwa efektivitas pemasangan tersebut efektif atau tidak, atau berada di tempat yang seharusnya ataupun tidak. Dikhawatirkan terlalu dalam, atau dikhawatirkan malah menclok ke lokasi yang lain. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah kekhawatiran bagaimana efek setelah pemasangan dari CVC ini yang perlu kita pantau dengan segera. Apalagi terutama pemasangannya di daerah-daerah yang cukup kompleks seperti subclavia yang dikhawatirkan terjadinya ada robekan pleura yang tertusuk, yang tidak sengaja tertusuk sebagai efek samping atau komplikasi dari tindakan. Kemudian terjadinya pneumotoraks yang dapat kita diidentifikasi lebih dini. Begitu saja mungkin Kang Denny. Punten sedikit menambahkan. Mangga Pak Haji. Sebetulnya tidak mesti harus di ronsen, tapi lihat posisi pemasangan CPP-nya ada di mana. Jadi kalau misalkan posisinya ada di juguler atau yang mendekati dengan jantung, itu boleh untuk dilakukan ronsen. Tapi kalau di femoral tidak mesti harus dilakukan pemotretan ronsen gitu. Terima kasih. Baik Pak Haji, terima kasih tambahannya. Teman-teman yang lain barangkali ada yang mau masih menambahkan. Dan ini di kolom chat selanjutnya sepertinya masih ada pertanyaan dari Teh Lia IHC. Teh Lia IHC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, takutnya saya pas kurang menyimak begitu ya. Kalau idealnya pengganti dressing CVC itu tiap berapa hari? Atau kriteria penggantiannya berapa? Atau bagaimana begitu ya? Kang Wahyu, ini sebetulnya memang tadi sudah sempat dijelaskan, tapi mungkin dapat dijelaskan ulang Kang ya? Ya, mangga Kang Denny, bilih baden anu sanes, bilih bade memfasilitasi Bulia IHC. Mangga Kang Tim. Ya, Kang Wai, sambil menunggu yang lain barangkali bisa langsung saja ditanggapi, Kang Wai. Oke, siap atuh Kang Denny. Ya. Sebetulnya SPO-RSAS pun telah menyebutkan bahwa penggantian dressing itu sebaiknya dilakukan 3 hingga 7 hari. Kemudian pada balutan kasa steril itu setidaknya pergantiannya setiap hari.
Nah, kenapa 3-7 hari? Pertama, pertimbangannya apabila dressing tersebut masih intak atau masih berfungsi dengan baik, kemudian tidak ada lembab-lembab, rembesan ataupun rembesan darah maupun cairan, maka bisa dimonitor tiap hari sehingga bisa dipertahankan 3 hingga 5. Pergantian yang terlalu sering tadi juga telah diutarakan bahwa tidak memberikan manfaat yang cukup signifikan, bahkan berpotensi menimbulkan infeksi baru jika pada saat proses penggantian itu tidak mempertahankan prinsip aseptik. Itu juga dapat menjadi sumbangsih terjadinya IADP melalui mekanisme ekstraluminar. Itu saja Kang Denny, rekomendasinya 3-7 hari untuk balutan transparan semi permeable, sementara untuk balutan kasa bisa tiap hari atau setidaknya 2 hari tergantung kondisi dari luka insersi itu sendiri. Kuncinya adalah tergantung dari lokasi insersi CVC itu sendiri, bukan durasi waktu. Kemudian rekomendasi yang baru adalah penggunaan transparan dressing yang mengandung klorheksidin. Itu lebih efektif untuk menurunkan jumlah koloni bakteri yang ada di lokasi area insersi. Sehingga diyakini peneliti-peneliti saat ini penggunaan klorheksidin di transparan dressing berpotensi menurunkan angka kejadian klapsi yang cukup signifikan dibanding yang transparan dressing tanpa klorheksidin. Demikian Kang Denny, semoga bisa menjawab. Iya, Kang Wahyu, sabar, masih banyak pertanyaan. Alhamdulillah Jadi ini selanjutnya, pertanyaannya cukup iya ramai betul. tentang Iya, CPC. Mungkin iya. tadi untuk jawaban dari Ibu Lia sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Agnes ya. Di sini saya bacakan, Kang Wahyu, saya Agnes dari Cicu. Punten Kang izin bertanya untuk perawatan CPC lain, adakah rekomendasi cairan khusus saat penggantian balutan insersi? Mungkin tadi sudah dipaparkan juga sama Kang Wahyu. Untuk Ibu Agnes, penggunaan klorheksidin ya Kang Wahyu ya, kalau nggak salah ya. Untuk penggunaan anti jamurnya mungkin sesuai dengan SPO di RSIS mungkin tidak ada, dan dari referensi-referensi yang kita cari, yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal juga tidak mengarah untuk pemberian salep anti jamur. Mungkin itu tentu ya Kang Wahyu. Iya. Pemberian salep anti jamur ataupun antibiotik itu dari berbagai artikel yang pernah kita diskusikan, kita elaborasi bahwa itu memerlukan kajian medis yang lebih lanjut. Gitu. Dikhawatirkan penggunaan cairan antiseptik berbahan antimikroba seperti tauralin itu dikhawatirkan jika penggunaannya tidak terkontrol mengakibatkan resistensi jenis yang baru. Makanya penggunaan itu sebaiknya melalui kajian medis yang lebih lanjut. Demikian Kang Ya, Galih, Kang Denny. Kang Wahyu masih ada nih dari Teh Agnes dari Cicu ya. Alhamdulillah nih banyak Punten pertanyaannya ya Pak Kang. Haji Deni. Cukup menarik Ya, ini mohon Kang materinya Galih sekedap, sepertinya Kang Galih. Pak Wahyu. Kang Galih sekedap. Maaf Pak Deni, Mohon. lanjut. Ada pertanyaan lanjutan dari Teh Agnes tadi Cicu ya. Punten untuk perawatan CPC lain, adakah rekomendasi cairan khusus saat penggantian balutan insersi? Perlukah diberikan salep anti jamur atau lainnya di area insersi saat perawatan balutan insersinya? Mohon pencerahannya. Iya, boleh teman-teman yang lain atau Kang Wahyu sambil menunggu tanggapan dari yang lain bisa langsung ditanggapi begitu? Sebetulnya atas tadi Kang ya, penggunaan anti Atos itu jamur, ya Pak Haji. penggunaan antibiotik itu memerlukan kajian medis yang lebih lanjut karena dikhawatirkan timbul kepekaan pola resistensi yang baru. Iya, kalau begitu dapat lanjut ke Teh Heni Rohaini di ruang Picu. Bismillah. Untuk pemasangan akses CPC sampai berapa hari, terutama di femoral, pada pasien pediatrik? Wah, ini lebih khusus ke pediatrik. Barangkali apakah sesuai atau sama dengan orang dewasa atau ada pembeda? Kang Wahyu boleh dapat ditanggapi Kang? Atau teman-teman yang lain barangkali ada yang mau menanggapi, boleh langsung raise hand atau tulis lagi di kolom chat atau di kolom komentar.
Mangga Billy sanes Kang. Itu Pak Haji Galih, Billy, Bade. Baik, untuk saya akan mencoba menjawab mungkin pertanyaan dari Ibu Heni Rohaini, ya pertanyaan yang memang sangat baik sekali, sangat bagus sekali, karena memang untuk pemasangan CPC ini bisa di jugularis, clavicula, dan femoralis. Menurut referensi-referensi yang saya baca, karena memang pemasangan CPC femoralis merupakan pemasangan stage atau tahap terakhir jikalau pemasangan di area clavicula atau jugularis tidak bisa dipasang, karena memang tingkat infeksinya kalau secara teori mengarah kepada bahasan yang sekarang kita bahas mengenai resiko infeksi yang paling tinggi adalah pemasangan di area femoralis. Untuk lama dan pemasangan CPC di femoralis, kalau berdasarkan referensi-referensi yang saya baca, mungkin untuk update yang sekarang mungkin ya, kita lihat berdasarkan adanya tanda-tanda infeksi. Jadi yang paling utama adalah bagaimana cara kita melakukan perawatan luka untuk pencegahan infeksi di area pemasangan CPC di femoralis tersebut. Mungkin itu saja, Kang Wahyu. Mungkin dari Kang Wahyu atau Pak Haji Deni ada tambahan? Iya. Mangga. Tamian sekedika. Mangga, Pak. Nah, berapa durasi pemasangan dari femoralis, akses femoralis ini tentu saja bergantung dari bahan kateter itu sendiri. Terkini ada bahan-bahan kateter ini yang mengandung antiseptik, terdiri dari kauralin ataupun antibiotik yang menjadi bahan struktur pembuat dari kateter vena centra tersebut. Untuk durasinya, tentu saja tadi sudah sangat jelas, durasinya akan jauh lebih singkat jika ditemukan ada tanda-tanda infeksi pada femoralis. Namun untuk durasi ketahanan alat medis sebaiknya menginduk pada si pembuat dari kateter vena sentral itu sendiri. Namun dari berbagai pola, dari berbagai referensi menyebutkan bahwa penggunaan kateter 14 hari itu lebih dari 14 hari itu menjadi pertimbangan untuk evaluasi masihkah diperlukan akses vena sentral ataupun jika tidak pelepasan dini itu jauh lebih baik dalam pencegahan klapsi, atau apabila masih akses vena sentral diperlukan maka sebaiknya diganti di tempat yang lainnya. Demikian Kang Deni, semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih Kang Galih sama Kang Wahyu untuk tanggapannya dari pertanyaan Ibu Heni Rohaini Ruang Picu. Ini ya. masih banyak ini Pak Haji, gimana ini? Iya. Ada 3 pertanyaan lagi. Ya, boleh. Karena waktu memang tidak terlalu banyak ini. Sementara pertanyaan yang masuk juga masih beberapa yang belum dibahas begitu ya. Ya, cukup Bisa menarik langsung sekali pertanyaan sebetulnya berikutnya ini dari materi Kang tentang CPC. Karena memang CPC ini Yani Yanuar. umum ya Pak Haji ya, istilah kasarnya. Kang Gali iya betul Kang Ya. Gali. Ada dari Teh Yani Yanuar dari Ruang Presia, ini memberikan masukan Kang. Kata Teh Yani, untuk pemilihan dressing CPC bisa tidak untuk dressing yang digunakan itu diseragamkan, mengingat dressing yang digunakan bisa menjadi salah satu penyebab klapsi begitu ya, terutama penggunaan kasa yang beresiko besar untuk terjadinya infeksi, sehingga kita bisa melakukan analisa tentang penyebab klapsi bukan dari dressing yang digunakan. Itu dari Teh Yani Yanuar ya. Terima kasih Teh Yani untuk masukannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Agus Suhud. Tadi udah bertanya Kang Agus Suhud, semangat sekali Kang Agus. Mohon izin bertanya kembali mengenai pemasangannya. Apakah untuk melakukan insersi harus menggunakan APD lengkap steril atau cukup dengan menggunakan sarung tangan steril saja?
karena menemukan di lapangan ini penggunanya masih beragam begitu ya. Kang Wahyu boleh dapat langsung ditanggapi begitu? Siap Kang Denny. Kang Agus Suhud resep karena saya pesek sih. Resep. Ya, Pak Agus, APD lengkap steril atau cukup dengan sarung tangan steril saja? Kalau mengacu pada SPO, tentu saja kita semua bisa menilai bahwa SPO RSAS telah menyebutkan penggunaan APD atau personal protective equipment, menyebutkan bahwa penggunaannya terdiri dari topi, gaun, sarung tangan steril, bahkan draping dari side insersi daerah luka-luka kulit pasien. Kalau penggunaan sarung tangan steril saja, ya tidak sesuai dengan SPO yang ada di RSAS. Makanya mungkin kita semua di sini dapat mengambil kesimpulan bagaimana kalau kondisinya demikian. Artikel tadi sebagai penutup menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan membantu dalam menurunkan angka kejadian klapsi. Nah, kantun kita elaborasi di wahana di RK kita kali ini, kita sama-sama bisa mengadvokasi gitu teman-teman lainnya, teman sejawat, kemudian rekan-rekan kita untuk dapat mengimplementasikan, sehingga implementasi kepatuhan 80% saja tidak cukup, tadi disebutkan. Kalau kepatuhan 95% berdampak baik. Di bawah itu tidak. Jadi kuncinya adalah kepatuhan implementasi. Makanya topik kita kali ini adalah implementasi. Nah, mengenai saran dari Bu Yani, wah saya pisan atur nuhun. Kantun setelah dari forum DRK ini kita bisa mengusulkan melalui komite keperawatan dan Pak Oded sebagai pemangku kebijakan untuk memberikan advokasi ke komite tim PPU untuk menyusun SPO terbaru. Hatur nuhun Kang Denny. Bagus sekali lah Ya, jawabannya ya Pak. Kang Wahyu. Enggak, Pak Haji Deni. Ya, Kang Wahyu, hatur nuhun. Ini ada pertanyaan terakhir, Kang Wahyu, dari Pak Haji Tata Sujata. Punten, Kang Haji, izin bertanya, untuk pemasangan CTC, kalau terjadi sumbatan, apakah bisa diaspirasi atau dispool? Hatur nuhun. Iya mah wilayah Pak Haji Tanjan. Cobi Pak Haji Tanjan mangga. Mangga Pak Haji Tanjan. Terlempar tuh. Kayaknya Pak Haji Tanjan ini. Ada. Oh ya ada ya. Ayo silakan Pak. Pak Haji Tanjan. Mangga. Aduh, maaf ini lagi kurang ini. Bisa diulang Pak Haji Denny pertanyaannya? Ini katanya Pak Haji, kalau misalkan ada sumbatan di CPC, apakah boleh disepul gitu untuk melancarkan sumbatan tersebut? Oh baik, saya akan sharing tentang dari pertanyaan itu. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada sumbatan di aliran CPP, sebaik itu kan ada bekuan di aliran CPP. Jadi jangan kita main dorong aja. Jadi sediakan sepet 10 cc atau 5 cc dengan berisikan cairan, boleh NaCl atau perbandingan dengan heparin. Caranya itu tidak boleh didorong, tapi ditarik dulu sampai keluar darahnya. Nah, nanti kalau sudah keluar darahnya bercampur dengan cairan itu, kita boleh masukkan. Caranya tidak boleh ada sedikit pun udara. Jadi harus benar-benar di dalam sepetnya itu harus benar-benar rata dengan cairan. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Haji Tanjan, hatur nuhun tanggapannya. Wah, masih ada yang terakhir. Oke, Pak Haji Tata, hatur nuhun. Selanjutnya dari Teh Yani Mariani. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah boleh CTC dipakai untuk akses transfusi dan akses TPN sekaligus? Dikarenakan misalnya akses infus lain yang sulit,
sehingga susah untuk dipasang infus lagi. Atur nuhun. Ini boleh Pak Haji Tanjan mau jawab lagi, boleh Pak Haji. Pak Haji Tanjan. Sedikit saya sharing aja. Jadi kalau untuk CPP untuk transfusi atau TPN itu kan jenisnya kan rada padat ya. Jadi kalau masih bisa dicari untuk akses yang lain, lebih bagus ke cari aja dulu. Tapi kalau mentok, ya mungkin apa boleh buat gitu ya, daripada tidak masuk gitu. Tapi usahakan cari dulu akses yang lain dulu. Usahakan yang CPP itu murni untuk cairan dulu aja. Begitu mungkin. Iya, hatur nuhun Pak Haji. Kang Wahyu masih ada tanggapan? Cekap. Atau di sini juga sudah hadir senior-senior saya, ada Teh Iis, ada Teh Ani, dan Teh Lena. Kemudian ada guru saya juga, Ibu Titin dan Ibu Lilis. Barangkali ada tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Yang TPN dan transfusi. Langsung ya. Ya, terima kasih Kang Deni, terima kasih Kang Wahyu dan Ibu Bapak yang hadir di acara DRK melalui Zoom ini. Tadi sangat menarik sekali pertanyaan-pertanyaan yang begitu luar biasa ya. Ada sedikit aja tadi pertanyaan yang terakhir terkait dengan produk darah yang akan dimasukkan ke CPC. Dari CDC, ini saya masih baca nih CDC-nya, jadi pertanyaan-pertanyaan saya buka di CDC. Menurut CDC bahwa untuk darah diperbolehkan. Ya, sampai besok. Waalaikumsalam. Kenapa gini? Langsung aja. Nah, dari CDC ini boleh digunakan untuk transfusi, tetapi dalam keadaan kedaruratan. Tetapi ada hal lain yang perlu kita harus waspadai, bahwa penggunaan transfusi ke dalam CPC ini akan meningkatkan komplikasi. Yang pertama adalah infeksi, yang kedua adanya trombosis vena atau DPT. Itu yang bisa terjadi pada pemberian transfusi melalui CPC. Nah, di sini juga dianjurkan jika di vena perifer itu masih memungkinkan, itu sebaiknya di vena perifer. Tetapi dalam keadaan kesulitan mencari akses itu masih diperbolehkan. Tetapi komplikasi yang tadi itu yang harus kita hindari, ya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan terkait dengan parenteral nutrisi ya yang diberikan melalui CPC. Kalau kita balik lagi untuk cairan-cairan parenteral, ya, yang harus kita perhatikan adalah osmolaritas. Maka kalau kita melihat osmolaritas, berapa toleransi osmolaritas yang bisa diberikan melalui perifer, itu hanya maksimal 900 miliosmol. Sehingga kalau parenteral itu tinggi, maka itu seharusnya atau harus dimasukkan ke dalam CPC. Hanya nanti pada saat pemberiannya itu harus diperhatikan ada pencampuran-pencampuran ya, karena pencampuran itu kan ada pumpability-nya, kemudian ada berapa lama waktu yang atau BUD buy and use date. Kalau misalnya cairan itu sampai dimik ya, dimik itu ada dua macam, ada yang sudah triple langsung dimik itu maksimal itu hanya berapa jam gitu kan, kemudian ada yang dimik itu di kateter menggunakan three-way. Nah itu juga menjadi satu perhatian, tetapi yang jelas pada saat kita memberikan parenteral nutrisi dilihat dari osmolitasnya. Jika lebih dari 900 miliosmol maka harus diberikan melalui pena sentral ya. Apakah pena sentral itu melalui CPC atau PICC. Kemudian tadi ada masukan dari Teh Yani Yanwari ya terkait dengan dressing. Sebetulnya dressing ini bisa diseragamkan sesuai dengan tadi yang dipaparkan oleh Kang Wahyu ya, sesuai dengan referensi dari CDC, maka penggunaan dressingnya yang seperti apa itu bisa diseragamkan se RSHS karena di RSHS sudah difasilitasi sebetulnya
Jadi artinya untuk dressing tinggal meminta ke farmasi. Nanti saya coba dengan Bu Cherry ya, apakah di ruangan itu juga difasilitasi atau tidak. Ini khawatirnya ruangan tidak mendapatkan fasilitas itu, tapi nanti saya akan tanyakan ke Bu Cherry. Kemudian untuk APD, kalau APD itu tidak ada toleransi kalau menurut CDC ya. Jadi APD itu harus lengkap. Jadi sekecil apapun itu juga akan menimbulkan adanya satu invasi kuman. Contoh tadi, apakah dengan menggunakan handscoon tanpa menggunakan gaun itu boleh? Ini kan ada wire. Wire itu kadang-kadang apa ya? Kalau bahasa Jermannya gelambar-gelambir katanya. Suka kemana-mana gitu ya, nempel ke baju, nempel ke dinding standar infus. Nah ini kita khawatirkan seperti itu. Sama termasuk di dalamnya adalah penutup head cup-nya ya. Jadi itu pun harus lengkap ya. Jadi kalau misalnya sekecil apapun wire itu nempel ke area yang non steril itu juga menjadi kontribusi untuk terjadinya kolapsi. Mungkin itu. Jadi terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa ya, kemudian masukannya juga sangat luar biasa. SPO sudah diupload ya, SPO yang terbaru terkait dengan perawatan CTC. Mohon nanti bagi yang sudah membaca barangkali ada masukan terkait dengan perawatan CTC, ada yang referensi terbaru barangkali itu pun menjadi bahan masukan untuk perbaikan SPO ini. Dan SPO ini akan bisa direvisi, bisa diperbaiki selama kita sudah membacanya dan nanti bisa operasionalkan ya, bisa diaplikasikan. Apakah kita mampu laksana? Enggak. Kalau tidak mampu laksana, di poin mana yang tidak mampu laksana, barangkali nanti bisa ada modifikasi. Terima kasih. Itu mungkin sebagai masukannya, Kang Wahyu, Kang Deni. Mangga dilanjutkan kembali. Kang Galih, bertiga nih, 3 sekawan. Terima kasih. Ya. Mangga dilanjutkan kembali. Atur nuhun Ibu Titin, pencerahannya semakin benderang ya teman-teman. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan banyak yang sudah masuk. Ini menunjukkan bagaimana antusiasnya teman-teman pada pagi hari ini untuk meningkatkan keilmuan kita. Mudah-mudahan walaupun kita hanya bertemu melalui Zoom online, ini tidak mengurangi makna dan tujuan yang ingin kita capai, yaitu meningkatkan kualitas layanan khususnya dalam keperawatan. Nah, sepertinya pertanyaan memang sudah tidak ada lagi. Kang Galih, ada acara yang ditunggu-tunggu juga, sepertinya pembagian door prize. Ya, baiklah Pak Haji Deni, terima kasih atas waktunya. Ini bagaimana Pak Haji Deni ini? Soalnya ini banyak pertanyaan sekali nih. Ya, kebetulan dari pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, Akang Teteh tadi yang sudah mengajukan ya, sudah saya catat. Kemudian dari para penanya ini sudah di Coachlog ya, di Coachlog. Karena kebetulan ada 4 paket hadiah. Ada door prize ya. Ada 4 macam door prize. Ini yang pertama mendapatkan seperangkat alat sholat, begitu. Kang Agus Suhud. Wah, Kang Agus Suhud. Alhamdulillah. Kang Agus Suhud, ini boleh langsung japri ya nomor kontaknya ke saya. Ini ada atau ini ke admin begitu ya, atau ke admin yang lain. Boleh. Di kolom chat ada pertanyaan. Baik, selanjutnya ada 1 paket mini gold. Teh Yani Yanuar. Teh Yani Yanuar itu dari ruang Presia tadi bukan ya? Iya. Buat Teh Yani Yanuar dari ruang Presia 2 ya. Ini bisa dicatat nih, saya share sedikit untuk informasi door prize-nya. Bisa menghubungi ruang Gicu dengan extension 2574 atau Bu Haji Pipit di nomor bla bla bla, dan Ibu Nur Hatifah. Nanti teman-teman yang dapat door prize silakan bisa menghubungi beliau. Mangga Pak Haji Deni dilanjut. Selanjutnya nih ada 2 lagi ya mini gold. Ada Teh Winnie, ini Teh Winnie dari ruang mana ya Teh Winnie? Ada Teh Winnie dan 1 lagi Selamat. Teh Agnes. Ini masing-masing mendapatkan mini gold ya. Ini boleh langsung menghubungi teman-teman yang ada di tayangan apa nih? Slide-nya Kang Galih begitu ya. Ya baik, mungkin saya ulangi sedikit. Selamat kepada Bapak Agus Suhud dari bagian anestesia dari RR, kemudian Ibu Yani Yanuar dari
ruang Fresia 2, kemudian Ibu Winnie, ini Ibu Winnie yang mana ini? Yang saya tahu Ibu Winnie ada dari Aglonema dan dari Gicu. Kemudian satu lagi tadi siapa ya Pak Haji? Agnes. Ibu Agnes ya, Agnes. Ibu Agnes dari Cicu. Selamat kepada teman-teman. Ini ada sedikit apa ya, kenang-kenangan mungkin ketika kita dapat hadiah ini, ketika kita ngelihat, wow ini udah dapat mukena, wah saya inget nih waktu DRK dengan Gicu dengan materi ini. Nah, mungkin itu saja Pak Haji Deni. Ada lagi yang mau disampaikan untuk acara selanjutnya, Pak Haji? Baik, Kang Galih, yang terakhir mungkin akan dibacakan kesimpulan ya, Kang. Oke, siap Pak Haji. Untuk kesimpulan diskusi pada pagi hari ini begitu. Salah satu infeksi tidak diharapkan yang terjadi pada proses perawatan itu adalah CLABSI atau Central Line Associated Bloodstream Infection, yang merupakan infeksi aliran darah yang terkait dengan penggunaan atau pemasangan akses vena sentral dengan tidak terdapat sumber infeksi di tempat lainnya. CLABSI dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, lama tinggal di rumah sakit, dan meningkatkan biaya rumah sakit, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dan untuk pencegahannya di sini ada insertion bundle, yakni implementasi yang dilakukan saat pemasangan akses invasif tersebut, seperti hand hygiene, skin atau site preparation, skin barrier, personal protective equipment, site atau catheter selection. Kemudian juga ada maintenance bundle, ini adalah intervensi-intervensi yang diberikan untuk perawatannya. Dan untuk lengkapnya, ini dapat diakses SOP-nya melalui arsip.rshs.org.id. Dan dalam penerapannya tentu ini butuh komitmen perawat, bagaimana bundle-bundle ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah dokumen, melainkan menjadi sebuah habit atau sebuah kebiasaan yang betul-betul kita implementasikan kepada pasien-pasien yang sedang kita rawat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kekuatan untuk kita agar dapat menjalankan amanah yang sudah kita dapatkan. Demikian kesimpulan diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan pada pembawa acara, Kang Galih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Emma. Ada nggak? Alhamdulillah, hatur nuhun pisan Bapak Haji Deni. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan Bapak Haji Deni atas pemaparannya, dan hatur nuhun pisan untuk Kang Wahyu atas materi-materi yang telah disampaikan. Terus terang saja mungkin banyak menambah wawasan bagi saya, bagi kami dari tim Gicu juga, bahwa memang ilmu keperawatan itu memang dari hari ke hari selalu berkembang. Untuk acara selanjutnya mungkin saya akan memohon izin kepada Bapak Odet atau Ibu Neneng untuk mengevaluasi bagaimana jalannya seminar atau DRK kali ini. Mohon izin Bapak Odet atau Ibu Neneng. Sepertinya beliau masih di direktur ya. Mohon izin. Baik, berhubung Bapak Ode dan Ibu Neneng mungkin lagi ada kesibukan lain, mohon izin kepada Ibu Titin selaku guru kami untuk mengevaluasi bagaimana jalannya DRK kali ini. Ibu, mohon izin dan waktunya, waktu dan tempat kami silakan. Ibu, mohon izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Galih ya atas kesempatannya. Izin Pak Odet, Bu Neneng. Kebetulan ya alhamdulillah ya. Ada Ibu Vin ya hadir juga. Ada Ibu Vin. Alhamdulillah Pak Arif. Mohon izin Ibu. Ada ya? Ya, Ada terima tadi kasih. Bu Vin. Kenapa ada ya Bu Vin ya? Bu Terima Vin kasih. tadi udah ini kayaknya udah keluar.
sudah ikut menyimak DRK ya. Alhamdulillah tadi peserta sampai 280, mudah-mudahan 280-nya ikut semua meskipun ada beberapa yang off cam ya, tetapi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh tim dari GICU yang disampaikan oleh Kang Wahyu, terima kasih Kang Wahyu, sangat luar biasa tadi ya dengan pertanyaan yang sebegitu banyak. Kalau nggak ditutup kelihatannya ini pertanyaan masih banyak. Terima kasih Kang Demi, kemudian Kang Gali dan tim GICU ya, bahwa hari ini kita ada DRK terkait dengan perawatan CPC. Sebetulnya perawatan CPC ini sudah ada di upload ya di arsip yang terbaru tahun 2022. Nanti mudah-mudahan ada revisi jika teman-teman yang sudah membaca barangkali, karena SPO ini harus kita terapkan, harus aplikasikan apakah mampu laksana atau tidak. Jadi jangan sebagai hiasan nanti SPO-nya ya, karena ini dibuat dengan sangat sulit, dan beberapa kali konsul ke Pak Haji Arif ya Pak waktu pembuatan SPO ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya sedikit ingin memberikan hadiah tadi yang on cam terus, yaitu Ibu Mimin. Nanti mudah-mudahan nih ada Silver Queen khusus dari saya yang on cam, Bu Mimin ya. Terima kasih, dan Ibu Bapak juga yang hadir, terima kasih banyak. Hari ini sudah DRK yang keberapa, udah banyak ya. Mudah-mudahan DRK selanjutnya akan lebih menarik, dan mudah-mudahan DRK ini bermanfaat untuk semua. Dan Amin. tadi ada masukan dari Teh Yani Yanwar bahwa ini mudah-mudahan dijadikan sebagai standar di seluruh ruangan. Mungkin harus ada sosialisasi ya dari awal terkait dengan perawatan CPC, terutama dressing, dan tadi ada APD ya. APD ini mudah-mudahan perawatnya menyiapkan. Kadang-kadang dokter tidak melakukan sesuai prosedur karena memang sarana-sarananya yang agak sedikit kurang. Nah, barangkali nanti kekurangan ini mudah-mudahan bisa ditambah atau diperbaiki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya ya, sangat luar biasa. DRK ini akan mengingatkan kita kembali, akan ada, mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan ke pasien. Terima kasih. Saya di sini. Terima kasih Pak Haji Arif, Pak Oded, Bu Nemeng, Bu Pim, dan Ibu Bapak. Ini ada Bu Meta dari Mutu ya. Terima kasih. Kita sampai di sini. Apresiasi sekali. Aplaus untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat yang sudah disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih hatur nuhun pisan kepada Ibu Titin telah memberikan evaluasi dari acara DRK kali ini. Untuk acara selanjutnya mungkin ini ada lebih baik kita menutup DRK ini dengan doa bersama. Nah, doa ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Tanjan. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Haji. Terima kasih Pak Haji Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum mengakhiri acara DRK ini, marilah kita menundukkan kepala, hati kita, dan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wa zika wa adimis sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga acara DRK ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi silaturahmi yang bermanfaat bagi kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun warzuqna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kasadayana. Hatur nuhun. Kan Pak Haji, hapunten pisan Pak Haji Arif. Selamat datang Ibu Meta juga. Hatur nuhun untuk tim ICU ya, luar biasa, mantap. Selamat tim ICU. Ya. Hatur nuhun Ibu. Mohon maaf lahir dan batin Ibu Meta. Ya, amin. Sami-sami, Kang.
Alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati. Semoga materi yang kita sampaikan menjadi berkah dan menjadi bahan untuk pembelajaran kita di lapangan. Untuk menutup acara ini, saya selaku perwakilan dari tim Gicu mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak. Dan apalagi ini kebetulan di hari yang fitriah kepada semuanya rekan-rekan perawat yang ada di RSIS yang hadir dalam DRK ini, kami dari tim Gicu mungkin meminta mengucapkanlah mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Baiklah, untuk menutup acara hari ini, marilah kita mengucap bacaan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara yang sama di kesempatan yang